Pada November 2025, banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Banjir ini tidak hanya merendam rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menelan banyak korban jiwa. Air bercampur lumpur datang secara tiba-tiba dipicu oleh kerusakan lingkungan di wilayah hulu, terutama akibat penebangan pohon yang tidak terkendali. Banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan diri, khususnya lansia, anak-anak, dan masyarakat yang tinggal di daerah rendah. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam yang tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi juga secara sosial. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menganalisis bagaimana banjir berlumpur tersebut menimbulkan dampak psikososial dan trauma kolektif bagi masyarakat yang terdampak. Kehilangan anggota keluarga, tetangga, atau orang terdekat akibat banjir merupakan pengalaman yang sangat trauma pastinya, yang berat banget. Banyak korban ditemukan setelah banjir surut, tertimbun lumpur di dalam rumah atau terseret arus. Nah, peristiwa ini menjadi pengalaman yang membekas kuat pada ingatan bagi para penyintas. Bagi keluarga korban, rumah yang dipenuhi lumpur bukan sekedar bangunan yang rusak, tetapi berubah menjadi simbol kehilangan. Setiap sudut rumah mengingatkan pada orang yang nggak lagi kembali. Trauma ini sering muncul dalam bentuk mimpi buruk, ketakutan berlebihan, dan ketika hujan turun, serta perasaan bersalah karena merasa tidak mampu menyelamatkan orang yang mereka cintai dan mereka sayangi. Pada korban jiwa terjadi dalam jumlah besar, trauma tidak lagi bersifat individual, melainkan berkembang menjadi trauma kolektif seluruh komunitas yang mengalami duka bersama. Suasana kampung yang sebelumnya adem, nggak ada apa-apa gitu, terus tiba-tiba berubah menjadi sunyi dan penuh kesedihan. Hujan deras tidak lagi dipandang sebagai fenomena alam biasa, tetapi juga sebagai ancaman yang nyata terhadap keselamatan hidup bagi orang-orang. Setiap suara hujan dapat memicu kecemasan dan kepanikan karena mereka mengalami rasa trauma. Nah, ingatan kolektif masyarakat membentuk kesadaran bahwa banjir bukan sekedar bencana atau melainkan pengalaman kehilangan yang menyeluruh seluruh lapisan sosial. Banjir berlumpur memperparah kondisi psikososial masyarakat. Lumpur yang mengendap di rumah, sekolah, dan tempat ibadah yang sulit dibersihkan atau membutuhkan waktu lama. Proses pembersihan itu sering dilakukan di tengah suasana duka karena kehilangan korban jiwa.
di sini pasti banyak yang masih suasana duka dan masih bersih-bersih tempat tinggal, padahal itu masih dalam suasana duka. Warga ini tidak hanya berjuang memulihkan kondisi fisik, lingkungan, tapi juga menghadapi kelelahan secara emosional yang berat. Tekanan ini tuh semakin dirasakan oleh keluarga yang kehilangan tulang punggung, terus ekonomi, setelah itu rasa stres gitu, atau putus asa dan tidak punya kepastian masa depan. Karena pasti banyak yang sudah putus asa dengan bencana ini, entah itu keluarganya wafat akibat bencana, terus habis itu mereka yang ingin menempuh pendidikan begitu. Kelompok itu yang paling terdampak secara psikososial adalah satu, anak-anak, kedua, lansia, dan ketiga, penyandang disabilitas. Nah, banyak anak yang kehilangan orang tua atau anggota keluarga yang selama ini menjadi sumber rasa aman bagi mereka. Nah, pada anak-anak, trauma sering muncul dalam bentuk perubahan perilaku, seperti menjadi lebih pendiam, atau mudah takut, susah tidur, hingga menangis ketika hujan turun, dan itu menjadi salah satu traumanya. Karena keterbatasan kemampuan mengekspresikan perasaan mereka, trauma anak juga seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi tersimpan pada emosi dan perilaku sehari-hari bagi mereka. Nah, bagi lansia, kehilangan pasangan hidup atau anggota keluarga dalam memperdalam rasa kesepian dan tidak berdaya, terutama ketika mereka juga harus menghadapi keterbatasan fisik dan kondisi pengungsian. Banjir yang menelan banyak korban jiwa juga mengganggu tantangan kehidupan sosial masyarakat. Banyak keluarga yang ekonominya terhenti dan proses pendidikan yang terganggu. Desa atau kampung yang sebelumnya menjadi rasa tempat aman berubah menjadi lokasi atau tempat tragedi. Nah, kondisi ini tuh mengguncang identitas kolektif masyarakat. Ruang hidup yang seharusnya memberi rasa aman justru malah menjadi sumber ketakutan. Akibatnya muncul perasaan keterasingkan di tempat mereka tinggal yang memperpanjang luka sosial pasca bencana. Bencana ini juga menimbulkan rasa ketidakadilan sosial. Nah, masyarakat menyadari bahwa banjir bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia dan lemahnya pengawasan. Ketika korban jiwa jatuh, bencana tidak lagi dipandang sebagai takdir, melainkan sebagai kegagalan sistem dan dalam melindungi warganya. Hal ini tuh memperdalam trauma sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan sistem perlindungan yang ada. Itu di tengah duka dan trauma kolektif, solidaritas sosial muncul sebagai kekuatan utama gitu. Warga saling membantu dalam proses evakuasi, memakamkan korban, hingga membersihkan lumpur bersama-sama. Nah, kebersamaan ini tuh menjadi sumber kekuatan untuk mereka bertahan. Namun solidaritas masyarakat perlu didukung dengan peran negara dan lembaga yang terkait. Pendampingan psikososial, terutama bagi keluarga korban jiwa, harus menjadi bagian yang penting dalam penanganan pasca bencana. Nah, pemulihan ini tidak boleh berhenti pada bantuan fisik, tetapi juga harus menyentuh luka batin masyarakat. Nah, intinya banjir berlumpur di Sumatera dan di Aceh pada November 2025 yang menelan banyak korban jiwa
menunjukkan bahwa bencana alam memiliki dampak psikososial yang sangat mendalam, terutama trauma kolektif dan duka berkepanjangan, dan rasa ketidakadilan menjadi beban berat bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, penanganan bencana harus berorientasi pada pencegahan kerusakan lingkungan, perlindungan keselamatan manusia, serta pemulihan psikososial yang berkelanjutan. Tanpa langkah tersebut, masyarakat akan terus hidup dalam bayang-bayang traumatis yang juga menimbulkan kehilangan rasa aman di ruang hidupnya sendiri.